Manchester United versus Everton. Ujiannya sang sempurna untuk setan merah. Winger Manchester United Daniel James mengaku tidak sabar untuk menghadapi Everton di akhir pekan nanti. Ia menilai laga tersebut akan jadi laga uji coba yang bagus untuk timnya. Manchester United dilaporkan akan menggelar satu laga uji coba di akhir pekan ini. Mereka akan menjamu sesama tim EPL Everton di Old Trafford. James mengaku antusias untuk menghadapi Everton. Ya, pertandingan melawan Everton adalah sebuah laga yang besar, beber James kepada MU TV. James menilai laga melawan Everton ini akan menjadi ujiannya sangat bagus bagi skuad Manchester United. Ia menilai Everton adalah lawan yang tangguh, sehingga ia bisa jadi sarana bagi MU untuk mengukur kemampuan mereka. Everton adalah lawan tersulit yang kami hadapi di pramusim ini. Ini akan jadi ujian yang bagus sebelum kami menghadapi Leeds United. James juga mengaku antusias dengan digulirnya musim kompetisi 2021-2022. Ia dan rekan-rekan setimnya saat ini sedang menempa diri agar bisa meraih hasil yang impresif di musim baru nanti. Kami tidak sabar untuk bermain lagi di Premier League. Musim baru akan segera dimulai, jadi kami ingin lekas fit, ujarnya. MU bisa kecipratan rezeki jika Chelsea jadi rekrut Romelu Lukaku. Manchester United dikabarkan bisa kecipratan rezeki jika Chelsea jadi mendatangkan Romelu Lukaku dari Inter Milan di musim panas tahun ini. Bagaimana caranya? Dilansir dari The Telegraph via Sportskida, Manchester United dikabarkan bisa kecipratan rezeki nomplok andai Lukaku jadi hengkang ke Stamford Bridge. Pasalnya, pada kesepakatan penjualan Lukaku dengan Inter di musim panas tahun 2019 yang lalu, The Red Devils memasukkan klausul di mana mereka akan mendapatkan 5% dari nilai jual Lukaku ke klub lain. Artinya, jika jawara Liga Champions itu berhasil mendatangkan Lukaku dengan nilai yang ditawarkan sebelumnya, maka MU akan mendapatkan uang senilai 5 juta euro. Chelsea sendiri kabarnya telah mengajukan 2 kali tawaran kepada Inter Milan untuk mendatangkan Romelu Lukaku, namun sayangnya selalu mendapatkan penolakan. The Blues lantas dikabarkan akan memberikan tawaran terakhir mereka dengan menaikkan nilai transfer sang pemain menjadi 130 juta euro. Bukan hanya itu, mereka juga siap memberikan gaji bersih kepada Lukaku senilai 15 juta euro per musim. Inter sendiri sebenarnya tak keberatan jika harus melepas Lukaku asalkan sang pemain memang menginginkannya. Selain itu, Nerazzurri juga menuntut biaya transfer tak kurang dari 150 juta euro yang nantinya akan digunakan untuk menstabilkan kondisi keuangan klub serta membeli pengganti sang pemain. Ruben Neves bisa jadi seperti Paul Scholes jika gabung Manchester United. Ketertarikan Manchester United terhadap gelandang Wolverhampton Wanderers, Ruben Neves mendapatkan dukungan dari mantan pemainnya Paul Pogba. Parker menilai Ruben Neves bisa menjadi pemain top di Old Trafford seperti Paul Scholes. Manchester United dikabarkan masih ingin mendatangkan gelandang baru dan Ruben Neves menjadi incaran. Menurut Parker, Neves bisa menjadi pemain yang bagus untuk Manchester United. Apakah dia Neves sudah mencapai potensi terbaiknya? Saya rasa belum, ujar Parker dalam Talk of the Devils podcast. Parker menilai Ruben Neves merupakan pemain dengan potensi yang besar. Ia bisa menjadi pemain top di Manchester United seperti Paul Scholes. Ia memang pemain yang menonjol di Wolverhampton, tapi ia tidak konsisten dari pekan ke pekan. Namun, kemampuan menembak bola itu mengingatkan saya kepada satu pemain, yaitu Paul Scholes, ujar Parker. Jika dia pindah ke Manchester United dan dikelilingi pemain berkualitas, maka performanya juga akan meningkat. Pemain-pemain yang bergabung dengan Manchester United biasanya akan makin bagus. Lanjutnya, Paul Parker menilai Ruben Neves tidak akan kesulitan beradaptasi di Manchester United. Ia meyakini sang pemain bakal cepat nyetel, apalagi dengan kehadiran kompatriot Bruno Fernandes. Banyak pemain yang kesulitan beradaptasi di Manchester United, namun Neves memiliki rekan senegara, yaitu Fernandes, dan kehadiran sang pemain bisa memberikan cover di posisi yang lebih dalam, yang selama ini tidak dimiliki oleh Manchester United, ujarnya. Manchester United dikabarkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Ruben Neves. Sang gelandang dibanderol di kisaran 35 juta euro oleh Wolves pada musim panas ini. Varane sudah didapat, tinggal ini persoalan MU. Rafael Varane bak kepingan terakhir yang dibutuhkan Manchester United di lini pertahanan, tapi masih ada persoalan yang mesti diselesaikan MU. Hadirnya Rafael Varane bisa dianggap melengkapi kepingan yang dibutuhkan selama ini di pertahanan.
Usianya bagus, punya pengalaman masif, dia punya bek tengah yang bagus di sampingnya. Bahkan dia punya barisan 4 bek yang bagus, jadi dia tak masuk ke tim yang mengharuskannya untuk menyatukan lini pertahanan. Kata mantan kapten Manchester United, Gary Neville kepada Sky Sports. Dia, Anda bisa bilang, adalah keping terakhir dari puzzle dalam hal bahwa bek-bek lainnya bekerja dengan cukup bagus. Lindelof bekerja dengan baik, Bailey juga, cuma kurang sedikit sentuhan ekstra yang dibutuhkan saja. Menurut saya, Harry Maguire akan datang dari turnamen bersama Inggris dengan tangguh. Lebih percaya diri dari sebelumnya, dan dia kini punya pasangan bek tengah yang bagus. Varane sudah memainkan laga-laga terbesar yang bisa dimainkan di Real Madrid juga Piala Dunia. Jadi mereka Manchester United punya 2 bek tengah yang brilian. Imbuhnya seperti dilansir Metro. Manchester United kabarnya masih mengincar penyerang tengah. Namun buat Gary Neville, saat ini persoalan yang tak kalah penting adalah menyelesaikan urusan kiper. Siapa yang akan jadi nomor 1? David De Gea atau Dean Henderson? Rasanya tinggal menyelesaikan situasi kiper, tuntaskan itu, tentukan siapa yang akan jadi nomor 1 dan United dalam posisi bagus secara pertahanan. Dan semoga Sancho bisa membawa keseimbangan yang dibutuhkan di lini serang. Tandasnya. MU akan prioritaskan transfer Erling Haaland daripada Harry Kane. Manchester United atau MU terus meningkatkan persiapan untuk menyambut musim 2021-2022. Man United menggelar camp pelatihan selama 3 hari di Skotlandia. Setelah itu, MU akan menghadapi Everton dalam laga persahabatan pramusim. Laga ini dijadwalkan akan dimainkan di Old Trafford Sabtu 7 Agustus 2021. Seminggu kemudian MU akan memulai Liga Inggris musim ini dengan menghadapi Leeds United. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer berharap ada beberapa perubahan lagi pada skuadnya menjelang laga itu. MU sudah merekrut 3 pemain baru. Mereka adalah Jadon Sancho, Tom Heaton, dan Rafael Varane. Namun MU juga bisa tergoda untuk menambah striker baru musim panas ini. Setan Merah kabarnya terus memantau situasi Harry Kane di Tottenham Hotspur. Harry Kane menegaskan kembali keinginannya untuk meninggalkan Tottenham musim panas ini. Dia sudah dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United. Meski demikian, peluang MU mendapatkan striker Inggris masih terbuka. Tapi Luke Chadwick yakin Setan Merah akan melewatkan pertempuran untuk mendapatkan tanda tangan Kane. Dia percaya MU justru bakal fokus mendatangkan Erling Haaland musim panas 2022. Ex-gelandang MU itu mengklaim striker Borussia Dortmund itu opsi yang lebih baik daripada Harry Kane. Saya pikir profil pemain yang dicari United jelas Kane akan menjadi rekrutan besar, tetapi saya pikir mungkin mereka sedang menunggu Erling Haaland. Kata Chadwick kepada Catch Offside. Mereka telah mempertahankan Edinson Cavani untuk 1 tahun lagi dan itu bisa membuka jalan bagi Haaland untuk datang di musim panas mendatang. Dia pemain yang lebih mudah, mencetak gol luar biasa dan saya pikir itu lebih cocok dengan United daripada Harry Kane. Pungkas Chadwick.